Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ilma Nuria Surleni MKes dan teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan membahas materi yang berjudul Uji Hipotesis Regresi Linear Sederhana. Sebelumnya, teman-teman paham nggak dari kata regresi linear sederhana? Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan respon. Contoh penggunaan regresi linear sederhana di berbagai bidang antara lain A. Pengaruh jumlah pupuk terhadap produksi pertanian, B. Pengaruh daya beli masyarakat terhadap hasil penjualan saham, C. Pengaruh penghasil terhadap tingkat inflasi, D. Pengaruh citra perusahaan terhadap minat beli pelanggan. Model persamaan regresi linear sederhana, rumusnya Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y sama dengan variabel respon atau variabel akibat atau dependen, X sama dengan variabel prediktor atau variabel faktor penyebab atau independen, A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien regresi atau kemiringan, besaran respon yang ditimbulkan oleh prediktor. Hal yang harus dipenuhi ketika menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana. 1. Data kedua variabel berbentuk data kuantitatif atau interval dan rasio. Yang kedua, data berasal dari populasi yang berdistribusi norma. Yang ketiga, varian distribusi variabel tergantung atau dependen variabel harus konstan untuk semua nilai variabel bebas atau independen variabel. Yang keempat, hubungan kedua variabel harus linear dan semua observasi harus saling bebas. Langkah-langkah analisis dan uji regresi linear sederhana. 1. Menentukan tujuan dari analisis regresi linear sederhana. Yang kedua, mengidentifikasi variabel prediktor dan variabel respon. Yang ketiga, melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabel. Yang keempat, menghitung X2, XY, dan total dari masing-masingnya. Yang kelima, menghitung A dan B menggunakan rumus yang telah ditentukan. Yang keenam, membuat model persamaan garis regresi. Yang ketujuh, melakukan prediksi terhadap variabel prediktor atau respon. Yang kedelapan, uji signifikansi menggunakan uji T dan menentukan tarif signifikan. Jadi, kesimpulannya, regresi linear sederhana adalah metode statik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab terhadap variabel akibatnya. Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor atau bebas, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan respon atau tak bebas. Terima kasih, itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.